Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Alhamdulillahilladzi hadana ay dallana lihaza ay lihaza ta'lifi wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu ilaihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, allazi hadana, yang Allah itu sudah memberi petunjuk lawan kita. Aidallana, telah menunjukkan lawan kita, lihazat ta'lif, untuk ini karangan. Ini alhamdulillah dari matan pengarang kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau mengatakan, segala puji bagi Allah yang Allah itu telah memberi petunjuk lawan kami untuk menyusun kitab ini. Kenapa? Karena tanpa hidayah Allah, orang kada akan bisa mengarang kitab. Tanpa hidayah, orang tidak akan bisa mengarang kitab. Sebenarnya bukan hanya mengarang kitab ini, menyusun kitab ini. Apapun dalam kehidupan, sekali lagi, apapun dalam kehidupan ini, kita tidak bisa melakukan tanpa petunjuk Allah. Orang hendak sekolah pesantren, itu hidayah Allah. Hidayah Allah. Tanpa hidayah Allah, seseorang kada akan masuk pesantren. Apa itu hidayah? Hidayah itu adalah masdar dari hada yahdi hidayatan. Makanya hadana, hadana, naknya damir muttasil mansub. Hada itu fi'il madi, binanya binana nakis. Makana fi muqabalati lamihi harfu'il ilatin. Hada yahdi hudan, boleh. Hudan lil muttaqin, ialah hudan, hada yahdi hudan, satu. Atau hidayatan, hada yahdi hidayatan. Nah, apa maknanya? Petunjuk. Lalu jadi bahasa Indonesia hidayah. Lalu jadi ngaran orang kampung. Siapa ngarannya? Nur Hidayah. Yalah. Nah, bila nyala lakian lalu jadi dayat, lalu hidayat. Yalah. Ya kalau nah ada ngalih-ngalih hidayat. Ya kayaknya di wakaf, belajar bab wakaf hidayah atau tambahin nurnya Nur Hidayah. Apa? Petunjuk. Nah, kayak petunjuk, kayak program tuh. Ada kali kita belajar petunjuk tuh. Tanpa petunjuk Allah kada kawa. Allah memberi petunjuk kepada hati kita, pikiran kita, lalu hendak masuk ke pesantren.
Lalu Allah memberi petunjuk lawan pikiran dan hati kita, pesantrennya ke sini. Maka semua orang yang masuk ke pondok ini dasarnya adalah hidayah Allah. Dan bukan ini aja. Marah, ikam sembahyang itu hidayah Allah. Tanpa hidayah Allah, kada akan nakawa ikam sembahyang. Allah menunjukkan dalam pikiran hati kita untuk melakukan sembahyang. Begitu. Lalu orang sembahyang itu dapat hidayah Allah. Tanpa hidayah Allah, orang kada akan melakukan sembahyang. Paham jik? Nah, hidayah ini milik siapa? Ujar lelakian, milikku hidayah itu. Karena bininya ngaran hidayah. Nah, dalam agama innal hidayata lillah, hidayah itu milik Allah. Allah nang memberi petunjuk. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkaulah yang memberi petunjuk kepada jalannya. Yahdillahu may yasha. Allah nang memberi petunjuk kepada orang nang dikehendaki Allah. Tuan guru kawalah memberi petunjuk lawan muridnya, kada kawa. Tuan guru, jangankan tuan guru, tuan wali kawalah memberi petunjuk lawan bininya, kada kawa. Seandainya tuan wali apalagi termasuk nabi dan rasul memberi petunjuk lawan bininya, niscaya bini Nabi Luh itu kada kafir. Niscaya bini Nabi Lut itu kada kafir. Tapi ternyata apa? Ternyata bini Nabi Nuh itu menyembah api. Jika seorang nabi, seorang wali, seorang ulama, seorang guru bisa memberi petunjuk lawan anaknya, maka Nabi Nuh punya anak yang bernama Kan'an, kada akan kafir. Nabi Ibrahim punya paman yang bernama Azar, kada akan kafir. Rasulullah punya paman Abu Lahab, Abu Jahal, kada akan kafir. Kenapa? Allah firmankan lawan Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka, bahwasanya engkau, la tahdi, tidak bisa memberi petunjuk dasar, man ahbabta, terhadap orang yang engkau cintai sekalipun kada kawa. Termasuk menyesatkan pun kada kawa juga, karena apa? Yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberi petunjuk lawan orang nang ia hendaki, Allah menyesatkan lawan orang nang dikehendaki. Jadi orang-orang nang beriman itu kehendak Allah. Orang-orang nang maksiat kafir memang yudhillu may yasha. Allah nang membikin sesat. Jakanya kawa, jika manusia nih membikin sesat, niscaya Nabi Musa itu sudah sesat. Paham? Niscaya Nabi Musa itu sesat. Kenapa? Nabi Musa dipelihara oleh Firaun mulai habang sampai dewasa, dididik dalam kesesatan. Paham? Niscaya Nabi Musa itu sesat. Tapi yang menyesatkan itu bukan Firaun. Makanya Firaun kadang-kadang menyesatkan Nabi Musa. Nang membikin sesat itu adalah Allah. Seandainya orang malaikat sekalipun benai bisa membikin baik manusia, membikin soleh manusia,
membikin dapat petunjuk manusia, niscaya Musa Samiri. Dalam Quran ada Musa Samiri, karena nang dipelihara oleh Jibril, dididik oleh Jibril, niscaya kada kafir. Tapi kenyataannya bepaling. Pa Musa rabbahu fir'aunu nabiyun, fa Musa rabbahu Jibrilu kafirun. Itu syairnya. Pa Musa rabbahu fir'aunu nabiyun. Musa nang mulai habang diingun oleh Fir'aun sampai dewasa jadi nabi, padahal proyeknya bukan jadi nabi salah. Paham salah? Dicita-citakan oleh Fir'aun bukan jadi nabi, justru jadi raja. Ternyata jadi nabi. Fa Musa rabbahu Jibrilu kafirun. Musa yang dipelihara oleh Jibril, yaitu Musa Samiri, jadi orang kafir. Padahal Jibril sama benar mulai lagi habang jadi ingun Jibril sampai dewasa kafir. Nah, apa artinya? Allah yang memberi petunjuk, Allah yang menyesatkan. Lamun kita sekarang ini di dalam pondok nuntut ilmu dan ibadah, ini hidayah Allah. Lalu bahasanya jika hidayah itu mahal, bukan barang murah. Hidayah Allah tak itu mahal, tidak ternilai harganya. Jadi syukur kalau kita dapat hidayah Allah, diberi petunjuk oleh Allah untuk nuntut ilmu. Jangan disia-siakan. Syukur kita dapat hidayah Allah untuk beribadah. Ini musannifna. Alhamdulillah Allah memberi petunjuk lawan kami kawa mengarang kitab ini. Seandainya tidak diberi Allah petunjuk, aku kadang ngarang umput otak. Tapi karena Allah nang memberi petunjuk untuk nyusun kitab ini, otak lancar, tangan lancar, nah nyusun benar. Anjakannya orang ummah, ya Allah, ini petunjuk Allah Ta'ala benar. Kada awak. Almarhum guru tu benar. Ya Allah, seapa aja sih gua pandir ilmu apa aja tu, bahasa dalam kitab tu kas-sahifah baina yadaihi, bagaikan lambaran di hadapan sidin, tinggal baca aja lagi. Ada kita ini mikir akan pandir aja secem kata kau juga kau pandir aja menyusun kata-kata nih kita orang napa ini Allah Ta'ala yang memberi petunjuk mana lalu nyaman Tuhan yang memberi petunjuk lalu nyaman lagi. Jadi ngatakan kita belajar petunjuk Allah, nikmat Allah. Kita beribadah itu petunjuk Allah, nikmat Allah. Syukuri, alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk lawan kita. Lihaza, bagi ini apa? Musannif, ini ibadah, ini mengarang kita, ini perbuatan, ini ibadah, ini ilmu, dan seterusnya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Lah ujar sidin, wa ma kunna linahtadiya, tidaklah kita dapat petunjuk. Ya arti wa ma kunna, tidaklah kita linahtadiya dapat petunjuk laula hadanallah, jikalau tidak diberi petunjuk oleh Allah. Kita kada akan dapat kawa melakukan ini jikalau tidak diberi petunjuk oleh Allah. Tayanang benar ini diolah khutbah benar, diolah mukaddimah oleh orang, wajar aja.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya guys, orang hendak mau khutbah, ini petunjuk Allah. Orang hendak ceramah, nih aja solahnya mukaddimahnya. Napa jer? Karena hidayah Allah aku kawa berdiri sini nih. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hafal kamare yang belajar Bang ya lo. Belajar ini hafal ya udah. Nyarancak baca mutalah hafal mukaddimah nang alhamdulillah ini. Tinggal nyambung ieu ne sholawatnya aja lagi. Jadi modal mukaddimah pidato soleh itu aja suruh pidato nambah aur itu jar ini kada petunjuk Allah taala kada kawa tuh. Syukur alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallallah. Tidak ada kami mendapat petunjuk jika tidak diberi petunjuk oleh Allah ilaihi kepada mengarang kitab. Lamun kada ada petunjuk Allah taala kada kawa mengarang kitab. Walhamdu, bermula kalimat hamdu. Hamdu maknanya pujian. Apa hamdu itu? Pujian itu huwal wasful jamilu, sifat yang elok, sifat yang indah. Hamdu, kalau kita baca ke dalam dulu, biar nyaman lengkap pengetahuannya. Walhamdu huwal wasfu bil jamili ay lughatan wa amma urfan fahuwa fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi ila akhiri ma taqaddam. Hamdu itu dalam tasipan adalah masdar dulu dari fi'il madhi hamida. Hamida yahmadu hamdan ala wazni fa'ila yaf'alu fa'lan. Binanya bina sahih. Yalah mar bina sahih yalah. Bina sahih ma laisa fihi harfu illatin wala tad'ifun wala hamzatun. Kada ada huruf ilat, kada ada huruf nang sama. Ya kah? Ada huruf nang sama dan kada ada huruf hamzah. Sahih hamida yahmadu hamdan. Masdar apa ngarannya? Masdar dua, ada sama'i ada qiyasi. Ini hamdan masdar sama'i sulasi mujarrad. Anda lagi maknanya pujian. Secara ta'rif lugatan wa urfan, hamdu ada secara bahasa, ada secara uruf, adat, hakikat atau sebenarnya dalam agama. Secara bahasa hamdu itu adalah sifat yang elok, sifat yang elok. Pujian yalah menyambatin yang baik-baiknya tuh ya pujian, karena itu hamad itu tuh rahmat menyambati sholah begini-begini nang dikisahkan tuh keelokan Sholahuddin, keelokan ilmunya, keelokan akhlaknya, keelokan rupanya. Berarti rahmat ini sedang napa? Sedang hamdu, sedang memuji. Wa urfan, dan secara ta'rif dalam agama itu bahwa fi'lun yumbi'u, perbuatan yang memberitahu
an ta'zimil mun'imi, daripada mentakzim, mengagungkan orang yang memberi nikmat. Pujian yang sebenarnya adalah perbuatan yang memberitahu sebagai mengagungkan orang yang memberi nikmat. Iya, walau kada berucap. Kamu juga lawan Allah nih, lawan Allah. Walau kada berucap, tapi perbuatan kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Itu ngarannya memuji. Secara huruf, secara ta'rif ke itu. Nang sebenarnya memuji itu adalah perbuatan, bukan hanya ucapan. Orang bisa aja benar menyanjung, memuji ucapannya, tapi perbuatannya kada. Ini namanya penjilat. Paham salah? Jilat. Yang namanya memuji kita pakai wasful jamil, ucapannya bagus memuji Allah. Perbuatannya yumbi'u anit ta'zimil mun'im, memberitahu daripada mengagungkan orang yang memberi nikmat. Oh ternyata ya Allah, zikri diberi nikmat oleh Allah Ta'ala sepidak nih. Ternyata oleh zikri sepidak ini dimanfaatkan untuk kebaikan, dimanfaatkan untuk taat, dimanfaatkan ibadah, dimanfaatkan untuk membantu orang sebagai mengagungkan orang yang memberi. Bahasa kita di kampung lah, ikam jikai kubari hapi atau kubari tapi, bila ikam merasa syukur memuji lawan aku, tapi itu pakai sebaik-baiknya. Bila ikam kada makai, itu ngarinya kada muji. Sama aja kada muji pemberian ini. Bila nya hendak muji pemberian ini, pakai sebagai bukti membesarkan, mengagungkan orang yang memberi nikmat tadi. Nah itulah memuji. Kalau kada ikam pakai sama aja menghina. Walaupun tadinya menyembati bagus banget, tapi dipakai kada benar, tapi hanya sama aja bohong, menghina. Lalu bahasa kita nang lengkap tu ya kayak itu marah. Pujilah Allah, tapi bukan hanya di mulut. Kalau kita memuji di mulut itu hanya bahasa. Allah, itu hanya bahasa. Tetapi masuklah kepada yang sebenarnya. Yang sebenarnya memuji itu adalah perbuatan. Perbuatan menghargai, mengagungkan Allah sebagai bukti bagai Allah nang memberi nikmat. Jakanya bahasa lain nasolahai. Cinta itu bukan ucapan I love you. Apalah artinya ucapan I love you? Solahai. Nang laki hari-hari I love you. Oh, I love you. Tapi perbuatannya kadang menghargai bininya. Perbuatannya malah menghina bininya. Bujurlah cintanya. Solah. Bujurlah rahmat. Kada. Yang benar itu adalah mulutnya berkata I love you full. Apalagi full jika kada kekimpisannya tuh bang. Tapi ternyata perbuatannya benar. Dia menghargai, dia menghormati, dia mentazimi, dia maasi, dia menjunjung, dia mengutamakan. Benar ini cinta. Iyalah, mar. Nah gitu tuh. Kita nih bujur kadanya memuji lawan Allah tergantung pe'lun perbuatan kita yumbi'u kada. Apabila perbuatan kita yumbi'u anin ta'zimil mun'im, memberitahu, mengagungkan orang yang memberi nikmat, berarti kita benar memuji Allah. Paham, Mar?
Amin. Amin. Habis faidatun. Ini faidah. Ikhtalafal ulama fil afdali. Hal alhamdulillah aw la ilaha illallah. Berbeda pendapat para ulama pada masalah keafdalan. Apakah ucapan alhamdulillah atau la ilaha illallah yang lebih afdal? Bahasa kita, mana yang lebih afdal? Ucapan alhamdulillah kah atau ucapan la ilaha illallah kah? Jawabannya ikhtalafal ulama. Berbeda pendapat para ulama. Berarti fazahaba ta'ifatun ilal awal. Fazahaba, maka berpendapat ta'ifatun sekelompok ulama ilal awal kepada yang pertama. Lalu ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa mengucap alhamdulillah itu lebih afdal daripada mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Kenapa? Ya karena mengucap alhamdulillah itu benar satu. Kalau didasarkan hadis, Allah Ta'ala itu suka dipuji. Allah Ta'ala suka dipuji. Kemudian Allah Ta'ala itu layak dipuji. Yang kedua, kita menggunakan lidah ini wajar untuk memuji Allah. Kenapa? Karena Allah selama ini sangat baik lawan kita. Masa kita lawan orang rahmat lawan amin. Meneh baik banget rahmat lawan ikam. Ikam benci kah menjelakan rahmat tuh? Mesti memuji Allah, mesti memuji. Masa kudu muji? Nah, selama ini Allah Ta'ala an'ama alaina bini'amil mutawatirah. Bahasa Arabnya itulah. Allah itu lawan kita benar, selalu memberi nikmat nang terus menerus kada pernah putus. Yalah. Wan, kamu pernah lah putus? Allah memberi nikmat lawan diri kita, pernah lah putus? Kada. Kenapa? Kita kada mati ini nikmat kada? Kan akan mati wan. Nah berarti hidup nikmat kada? Nikmat. Nih kamu kau bergerak nih nikmat lah. Nikmat kada? Nikmat. Kau melihat bang? Nikmat. Kau mendengar bang? Nah sekarang ini terus menerus. Kau berhinak, kau melihat, kau makan, kau nikmat kada? Dan ini terus menerus. Ni'amihil muta'atirah. Allah memberi nikmat lawan kita terus menerus. Pantas, layaklah bibir kita ini mengucap alhamdulillah. Yang kedua, hidup ini bukan hanya lawan bibir benar. Bahasa orang filosofi benar, hidup itu bukan dengan kata-kata. Lah, tapi hati-hati, perempuan banyak terbuai dengan kata-kata. Yaitulah bini-bini. Makanya hati-hati orang yang bisa menyusun kata-kata. Kenapa? Mudah mulai membuat wanita terbuai dengan kata-katanya. Raja kata-kata. Ya nangkena digalari orang mana ya? Bahan dijer presiden hebat menyusun kata-kata. Memang hidup bukan kata-kata. Hidup apa? Hidup itu adalah bekerja. Kata-kata tanpa kerja, napa gunanya? Napa gunanya? Bu pandir wara begawe kada? Aur pandir makanan aja, makan kada?
Yo ikam pandir makanan jahibat makan kada napa bohong. Munafik. Ar pandir ya. Iyalah. Nah kaharatan nyusun kata hari-hari pandir sayang lawan bini yang tapi kelakuan maka pekerjaan maka nah itu dah. Nah itu dulu nih muntung kita muji Allah. Kenapa? Karena Allah memberi nikmat lawan kita dengan nikmat nang kada pernah berhenti terus menerus. Berikut nang kedua, yang namanya memuji itu adalah perbuatan. Hakikat pujian itu adalah perbuatan yang mengagungkan orang yang memberi nikmat. Nih, orang memuji Allah, ternyata perbuatannya memuliakan Allah, menghormati Allah, mengagungkan Allah dengan cara berzikir lawan Allah, melaksanakan perintah Allah dan seterusnya. Hebat kada? Hebat. Sedangkan la ilaha illallah pulang mana? Orang la ilaha illallah itu bisa aja la ilaha illallah itu ikrarun birububiyah. Kan? Ini pendapat kelompok ulama benar. La ilaha illallah ikraran birububiyatihi. Orang ketika mengucap la ilaha illallah itu sebagai pengakuan dengan ketuhanannya Allah. Ya kada? Ujungnya apa? Beriman. Apa hanya sekadar pengakuan? Ya kan? Nah, lamun hanya sekedar pengakuan tanpa ada ucapan, tanpa ada perbuatan, tidak bisa. Maka dengan pandangan ini sebagian ulama berpendapat alhamdulillah lebih afdal daripada la ilaha illallah. Kemudian li'anna fil hamdi tauhidan. Nah itu di dalam alhamdulillah itu sudah ada tauhid wa hamdan dan pujian juga. Wa la ilaha illallah tauhid dan pakat. Sedangkan dalam la ilaha illallah itu tauhid saja. Ini menurut kelompok ini. Wahtaju bihadisi Abi Hurairah. Mereka mengambil hujah, mengambil dalil hadis Abi Hurairah wa Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhuma marfu'an. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucap la ilaha illallah, kutibat lahu isyruna hasanatan, dicatat baginya 20 kebaikan, wa hutta anhu isyruna sayiatan, diruntuhkan darinya 20 kejahatan. La ilaha illallah. Sedangkan orang yang mengucap alhamdulillah, coba lihat, wa man qala, siapa yang mengata alhamdulillahi rabbil alamin, kutibat lahu salasuna hasanatan. Orang yang mengucap alhamdulillahi rabbil alamin dicatat baginya 30 kebaikan. Mun la ilaha illallah kan 20 ya. Alhamdulillah 30. Dalilnya. Nah kemudian wahota anhu salasuna sayiatan, diruntuhkan baginya 30 kesalahan. Berarti alhamdulillah kalau ini dalilnya. Namun wajah bataifatun ilasani, berpendapat sekelompok ulama kepada yang kedua. Ujar nang sekelompok ulama Abdullah ilaha illallah daripada alhamdulillah. Ini biar aja benar kata Bapak. Ini masalah pemahaman aja, orang pemahaman berbeda itu kan jadi masalah. Ujar nang sekelompok ulama la ilaha illallah itu lebih afdal daripada alhamdulillah. Kenapa? Li'anna tumfil kufra. Karena la ilaha illallah menolak kekafiran, bujur benar. Kenapa? Dengan la ilaha illallah jadilah iman. Kebaikan tanpa iman kada ada hasilnya juga.
rahmatan. Kebaikan tanpa iman kada ada hasil jua. Wa ana dari iman itulah yus'alul khalqu, ditanya akan makhluk. Iman ini nang dipertanyakan. Wahtajju biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan para mereka mengambil dalil, mengambil hujah dengan hadis Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga la ilaha illallah. Kada alhamdulillah bujur tadi siapa nang mau ucap alhamdulillah 30, la ilaha illallah 20 aja ya, kalau leh berarti harat alhamdulillah ujar ulama neneh. Tapi ujar Rasulullah, kunci surga itu la ilaha illallah, bukan alhamdulillah. Pahamlah, kunci surga itu la ilaha illallah, bukan alhamdulillah. Biar banyak kebaikan nggak kita buka kunci surga. Nah terserah kita mana. Ini penjelasan aja. Kita lebih condong empat pendapat nang pertama kan nang kedua tuh kita aja kada salah. Ada kehendak empat nang pertama kada salah. Empat nang kedua kada salah. Menaku empat nang kedua bang benar. Kenapa? Ya itu tadi miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu la ilaha illallah, bukan alhamdulillah. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, sepaling afdal apa yang aku kata dan para nabi sebelumku yaitu la ilaha illallah, bukan alhamdulillah. Tapi benar lamun digabungakan itu nang hebat. Paham lah. La ilaha illallah ini hagan imannya, alhamdulillah ini hagan praktiknya. Jadi dua-duanya la ilaha illallah ini hagan iman, perbanyaki la ilaha illallah. Nah kemudian alhamdulillah ini banyak juga alhamdulillah. Jadi umpat kedua-duanya, cuma mun disanding juga nah. Mana nang bagus? Empat la ilaha illallah bisa ya. Kemudian wafil hadisi wa biqaulihi subhanahu wa ta'ala ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.